Tadi tujuan awalnya adalah saya pengen personal branding supaya bisa merekrut orang join ke multi level saya gitu kan. Nah, tetapi ketika di satu titik ternyata dikasih sebuah pilihan. Kalau kamu seperti itu dan segala macam, orang nggak akan terlalu nggak akan terlalu respect sama kamu gitu ya. Akan ada respect tapi nggak akan terlalu respect. Jadi 3 ini yang awal ya, brother, yang memang mereka harus pikirkan ya, terkait dengan kondisinya home base dan kawan-kawan. Bro, penasaran brother, kalau bro selama ini menanganin expert gitu ya, in digital marketing gitu ya, home base apa sih bro yang, atau apa sih yang perlu mereka atau teman-teman pikirkan terkait dalam membuat home base bro, terutama terkait dengan winning home base gitu ya, maksudnya membuat satu toko bahasanya bisa winning, di mana bisa ibaratnya orang lihatin tokonya cuma lihat dari jauh aja gitu, wah ini bagus nih saya masuk, itu apa bro yang mungkin perlu teman-teman perhatikan bro kira-kira? Ya, dalam membuat home base jangan kata saya, ya, jangan kata saya, artinya saya mau buat home base nih, kata saya konten ini bagus, menurut saya ya kan, orang-orang ini menurut saya produk saya gitu kan. Nah, kalau home base Anda itu mencerminkan saya atau mencerminkan Anda gitu ya, jadi semua isinya tentang produk Anda, semua isinya tentang pokoknya semua tentang Anda deh ya, karena semuanya tentang Anda, maka orang lain akan lihat Anda itu siapa. Kalau Anda orang terkenal, mungkin kalau Anda ini produknya bagus, mungkin saya akan beli. Mereka akan ada jalan, mereka akan lihat. Tetapi kalau konten Anda, home base Anda berisi tentang manfaat untuk audiens Anda, ini yang akan menarik. Gitu. Karena apa? Orang akan follow, orang akan beli, dia akan lihat apa untungnya buat gue nih. Nah, gitu kan? Jadi home base jangan tentang Anda, tetapi tentang kebermanfaatan Anda untuk konsumen Anda. Nah, apa untungnya orang follow akun Anda? Jadi, pakai sepatunya audiens Anda. Audiens Anda butuh apa? Bikinin kontennya. Konsumen Anda butuh apa? Bikinin kontennya. Gitu. Jangan dari kita. Jangan dari kita yang punya tempat. Gitu. Jadi kita mesti lihat dari kacamatanya audiens kita, brother ya. Lebih ke sana ya. Yes. Oke. Apa hanya itu aja, brother? Atau ada another tips maksudnya yang perlu mereka perhatikan ketika mereka membuat home base, brother? Ya, yang pasti ya tadi dong, membuat home base itu sama kayak kita mau membuat taman bunga, brother. Ya kan? Ya kan? Kalau kita ngejar kupu-kupu, ya, kita ngejar kupu-kupu gitu ya, dapat satu, gitu kan ya, capek brother, ya. Nah, membuat home base itu sama dengan Anda sedang membuat taman bunga. Buatlah taman Anda secantik mungkin, ya, dari tata letak bunganya, dari warna bunganya, dari harum bunganya, dan segala macam, sehingga bukan cuma kupu-kupu yang datang, brother, ya kan? Tapi bisa menarik wisatawan untuk datang kasih duit, ya kan? Yes. Jadi buatlah taman bunga yang semenarik mungkin, supaya apa? Supaya duit kupu-kupunya datang, pengunjungnya datang, bayar buat masuk, gitu. Dan capek. Mungkin capek di awal, bikin bunga, mesti nanam bunga, mesti nyiramin, mesti apa segala macam. Capek di awal, tapi habis itu narik. Nah, gitu, brother. Oke. Nice ya. Ini satu insight yang menarik ya, guys. Bro Juanda ini membuat sesuatu yang sulit menjadi simpel, menurut saya. Keren. Karena anyway. Gue punya satu game, ya,
itu namanya digital marketing is fun, itu udah gue patenin. Oh ya, nice. Jadi digital marketing itu harus dibawa fun, jangan dibawa stres, jangan boncos kepikiran, jangan. Dibawa fun, ya. Fun sendiri ini pun ada singkatan. Funnya tuh formation, unique, sama niche market. Gitu. Nah, ini juga menggambarkan unique dan niche market ya, brother ya. Formation, unique, dan niche market. Nice. Nah, itu juga udah gue patenin tuh. Dan itu gue bikin menjadi satu-satunya di dunia, ya, perpaduan antara e-course. Jadi Anda bisa mempelajari e-course 10 channel digital marketing, ya, yang dibikin menjadi training online, plus Anda bisa bermain kartunya. Jadi ada kartunya, brother. Ya, jadi ada kartunya. Oh, nice. Main bersama teman-teman, sama karyawan, sama orang di rumah. Jadi satu kartu bisa buat rame-rame. Itu yang membuat belajar digital marketing menjadi lebih menyenangkan juga. Jadi trainingnya menyenangkan, dibawa menyenangkan, dan punya arti dan punya dampak juga, gitu. Nice. Satu hal yang menarik ya guys, karena anyway gue juga sudah terapi digital marketing dan memang cukup puyeng juga sih. Tapi brojuannya keren, maksudnya buat satu hal yang simpel. Intinya teman-teman pikirin 3 itu ya, mas strateginya kan banyak, tapi 3 itu yang paling penting ya. Satu adalah Anda harus tahu dulu homepage atau bahasanya homepage-nya seperti apa, atau website atau apapun yang kalian Anda gunakan untuk jualan. Terus kedua terkait dengan target market, dan ketiga how to attract them to your homepage gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit saya gali juga, brother, mungkin juga hal yang perlu kita ketahui gitu ya. Anyway, gue nggak se-expert you, tapi gue lakuin karena terkait dengan branding juga seperti yang bro omongin ya, gitu ya, terkait dengan branding company or branding personal branding, but I don't know gitu ya, apakah kita sudah on the track atau enggak gitu ya. Nah, but mungkin sharing ini juga bisa dibuat teman-teman yang lain terkait dengan target market, target audience gitu ya. Gimana sih bro? Maksudnya bro kalau memberikan saran kepada teman-teman UMKM itu untuk bisa menentukan target audience yang pas buat mereka, mungkin ada saran nggak bro terkait dengan itu? Karena sebagian orang itu kan harapannya target marketnya adalah semua orang gitu ya. Apa nih bro caranya bro? Kalau ada itu makanya tadi fun, formation, unik, ya, unik. Yes. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong sama saya bilang, "Woi, target market saya semua orang, Pak." Saya jawab adalah bukan. Ya. Sama. Kemarin ada salah satu UMKM, ya, ada salah satu UMKM gitu ya. Pak, saya jualan kopi, Pak. Oke? Terus kamu udah edukasi orang belum untuk kopinya? Loh, kenapa harus diedukasi, Pak? Orang minum kopi ya begitu, Pak. Orang juga udah tahu lah minum kopi. Ya, minum kopi, pokoknya kopinya begitu, Pak. Nah, itulah kamu tidak melakukan ya tadi, mengetahui produkmu sendiri dan customer ya. Kenapa? Yes, benar. Semua orang tahu minum kopi. Ya, tapi semua orang tahu kenapa harus minum kopi kamu. Ya kan? Nah, Anda harus kasih tahu, kopi saya berbeda, kopi saya unik. Kenapa? Karena kalau kopi Anda bedanya sama kopi orang lain, terus kenapa saya harus beli sama kamu? Yes, agree. Ya kan? Nah, makanya harus unik. Apa keunikan Anda? Dan orang lain harus tahu keunikan Anda. Ya kan? Nah, kemudian niche market. Anda bilang semua orang butuh makan. Yes, semua orang butuh makan. Tapi nggak semua orang butuh makanan kamu. Ya kan? Benar. Kenapa? Anda jualan ayam, ya, ayam aja ada digoreng, digeprek, dibakar. Ada yang suka sambelnya pedas, ada yang nggak suka pedas. Ada yang sukanya manis. Kalau Anda jualannya pedas, suka manis, nggak bakal beli ke Anda. Itu aja udah jelas. Nah, jadi Anda harus pilih, Anda maunya yang mana nih? Gitu. Makanya itu kita harus tahu niche market apa. Gitu.
kayak saya sudah nentuin harga saya segini, udah pasti UMKM nggak bisa bayar. Gitu. Apakah saya menurunkan tarif saya? Enggak. Saya tetap ngambil adalah corporate. Gitu. Saya mengambil corporate yang bisa bayar saya. Ada nggak segmennya? Ada. Gitu. Nah, jadi walaupun mungkin kerjaannya sama, tapi bayarannya beda. Gitu. Level UMKM gimana? Ya udah kayak saya bilang, untuk level UMKM saya kadang nggak charge biaya. Saya sharing aja. Kayak gini-gini kan saya sharing, saya ajarin gitu-gitu aja gitu. Oke. Bro, penasaran bro. Ketika you ngomong niche market gitu ya, dan tadi lu sampein ada ayam manis, saya ayam geprek pedas gitu ya. And then lu harus tentuin gitu ya. Nah, mungkin dari bro udah jelas nih bahwa oke, segmentasinya saya adalah bukan UMKM karena saya kasih harga sekian gitu ya. Tapi how about bagi teman-teman yang sampai sekarang belum tahu niche marketnya, mereka nggak ngerti, mereka belum bisa decide gitu ya, mana sih niche market saya, mana sih target market saya, karena belum jelas gitu ya. Apa bro yang mungkin harus mereka pertimbangin atau harus mereka lihat ya sebelum akhirnya mereka oke, ini niche market gue nih. Itu gimana bro, kalau mungkin bro ada saran bro? Ya, justru kalau saran saya adalah jangan jualan sebelum Anda tahu marketnya. Wow, kebalikan ya. Harus jualan sebelum tahu marketnya. Oke, nice. Ya kan? Kalau Anda punya produk bagus, tapi marketnya belum ada, Anda akan sulit jual. Ya kan? Anda yakin produk Anda paling bagus? Yes, saya tahu produk Anda paling bagus, pasti, jamin dah. Karena itu kan kata Anda, gitu kan ya. Tapi produk Anda paling bagus, apakah itu fit the market atau enggak? Orang cari atau enggak? Itu menyelesaikan masalah orang atau enggak? Gitu. Kalau produk Anda bagus tapi tidak menyelesaikan masalah orang, Anda akan sulit jual. Ketika Anda sulit jual, stres sendiri gitu loh. Ya kan? Tetapi kalau tahu nih, wah niche marketnya ini nih, kebutuhan orang di sekitar saya adalah ini nih, provide produknya, itu lebih gampang jual. Nah, makanya saya bilang jangan jualan kalau Anda belum kebentuk marketnya, gitu. Atau Anda ciptakan dulu marketnya, baru Anda jualan, gitu. Seperti itu, bro. Yes. Ciptakan dulu marketnya, brother ya, sebelum kita jualan ya. Yes. Itu akan lebih mudah dibanding dengan marketnya belum ada. Oke. How to create the market, bro? Kenapa? How to create the market? Kalau buat teman-teman yang belum ngerti nih, bagaimana sih cara menciptakan market? Kalau maksudnya kita nggak boleh jualan dulu, tapi kita harus create market. Mungkin dari sisinya, bro, apa nih bro yang bisa dikasih ke teman-teman? Kalau saya sih biasanya saya bilang pakai kayak kalau teman-teman nepuk air ya, riak gelombang gitu ya, dimulai dari begitu air itu disentuh kan riaknya kan mulai dari kecil, gede gitu kan ya. Yes. Kan? Kalau tepuk gini beriak kan. Nah, mulai lingkungan yang paling kecil dulu, ya kan? Ya saudara, temen, tetangga, ya kan? Habis itu testimoninya untuk digedein lagi, minta referensinya untuk digedein lagi, akhirnya lama-lama membesar gitu loh. Jadi jangan Anda belum punya testimoni, Anda belum punya macam-macam, udah berpikirnya adalah saya pengen jual ke orang Papua gitu. Anda tahu nggak kebiasaan orang Papua apa? Saya pengen jual ke orang Bali, tahu nggak kebiasaan orang Bali itu apa? Ya kan, jadi jangan yang berpikir gede dulu. Memang kita harus berpikir gede. Kalau orang bilang itu adalah dream big, act small, ya. Jadi berpikir ini besar, tapi mulailah dari langkah kecil. Gitu. Jadi ya
ciptakan dulu marketnya mulai dari kecil sampai gede gitu. Jadi jangan terburu nafsu untuk scaling, jangan terburu nafsu untuk langsung produksi besar gitu ya, mass production jangan. Anda udah produksi 1000 unit, ternyata pasar cuma nyerapnya 100. Itu 900-nya mau diserap kemana? Uang. Gitu. Itu bisa boncosnya bertubi-tubi ya, berarti bukan boncosan doang gitu. Iya. Bonusnya sama bawa modal-modalnya dikasih semua tuh. Mulai dari kecil, kecilnya berapa gede gitu loh. Oke. Nice. Ini satu hal yang menarik ya, bro. Ini mungkin kalau saya nangkap dari omongan bro barusan, bahkan kita bisa testing untuk produk yang mau kita jual tanpa kita harus invest dulu ya, brother ya. Oh iya dong, tes dulu. Tes dulu. Kalau saya tes kecil dulu. Oke. Bro, pengen dengar nih bro, kalau bro punya ada kasus yang bisa bro ceritakan gitu ya, terkait dengan gimana sih bro, apa sih yang harus dilakukan buat teman-teman yang belum punya modal besar gitu ya. Karena banyak juga teman-teman yang sering DM kita, mereka nggak punya modal, tapi mereka itu takut untuk berjualan karena nggak tahu pasarnya mereka itu diterima oleh pasar atau enggak. Tadi kan bro sampaikan bahwa dites, apa sih bro yang harus mereka tes, brother? Langkah-langkah praktis apa sih yang harus mereka lakukan kira-kira? Paling gampang adalah Anda nggak punya modal atau modalnya nggak gede, jangan Anda create produk dulu, ya. Anda tes dulu, misalnya nih, jadi dropshipper dulu deh. Jadi reseller dulu deh. Ya, pakai produk orang dulu. Ya. Market. Kalau gue jualan produk ini nih, teman-teman sekitar gue respon nggak nih? Ya. Respon nih. Oh, ternyata marketnya bagus nih. Oh, ternyata repeat order nih. Berarti kan marketnya ada. Ya kan? Nah, begitu marketnya ada, baru kita berpikir produknya apa nih? Buat misalnya entah itu substitusi produk yang sudah jalan atau jalan bareng-bareng produknya. Artinya apa? Ketika gue tawarin minyak wangi laku nih, cobaan gue tawarin lipstick misalnya, dari minyak wangi ke lipstick misalnya gitu. Gue coba tawarin blush on misalnya gitu. Nah, lama-lama baru, ternyata ada marketnya, baru kita bikin produk kita sendiri. Mungkin mulainya dari maklon misalnya, sampai akhirnya nanti ide jadi pabriknya sendiri. Itu seperti itu gitu. Daripada Anda belum apa-apa, market belum ada, tiba-tiba Anda bilang pabrik gue pengen cetak 1000 unit, ya kan? Siapa gitu kan, merek kita belum dikenal, belum apa, market kita belum ada, customer kita belum ada, gitu loh. Nah, rata-rata orang yang berhasil, mereka biasanya sudah punya basis masanya dulu, bro. Sehingga nanti produk apapun begitu dilempar, diserap oleh masanya dia, gitu. Seperti itu, brother. Jadi mereka ciptain audience atau ciptain marketnya dulu, brothers ya. Maksudnya ketemuin kolamnya dulu gitu, kalau bahasa simpelnya gitu ya. Iya. Gitu. Nah, kolamnya ini ya Anda mau pakai produk apapun bebas, mau pakai produk digital bisa, mau pakai produk fisik bisa, gitu kan ya. Intinya adalah Anda menciptakan trust dulu, ya, kepercayaan orang pada Anda. Oke. Bro, boleh tanya nah bro, terkait dengan misalnya bro sampaikan terkait dengan produk orang lain gitu ya. Kalau tadi bro sempat sampaikan terkait dengan kondisi orang yang testing pakai produk orang lain, and then dia merasa sudah berkembang gitu ya, and then dia akhirnya buka beli atau buat produk sendiri, maklon kah, atau dia buat pabrik kah, I don't know gitu ya. Apakah menurut bro masih memungkinkan bro dalam bidang yang sama gitu ya, atau dalam bisnis yang sama, dia menjualkan produknya dia sendiri dan menjualkan produknya orang lain, itu apakah masih dimungkinkan sih bro dalam sisi dalam marketing bro? Ya mungkin aja, kenapa enggak gitu. Kan kita yang jadi penjualnya, tergantung kita nanti maunya seperti apa kan. Pelan-pelan kan kita bisa geser. Contoh kayak misalnya
Sony Ericsson, lama-lama Sony-nya hilang jadi Ericsson gitu kan. Udah banget. Seperti itu. Tapi itu nggak mengganggu brandingnya sendiri ya, brother ya, kalau dari sisi digital itu ya. Nah, tergantung positioning kita dari awal bagaimana, kita mau seperti apa dulu, gitu. Kalau kita udah ngebet gitu ya, mau branding produk saya terus, ya berarti Anda branding dari nol kan? Boleh, nggak ada masalah. Cuma Anda sanggup nggak, kuat nggak modalnya untuk membranding dari nol? Ya kan? Atau Anda pakai cara yang test the market dulu tanpa modal, ya. Mungkin nanti begitu masanya udah ada, banyak orang udah repeat order sama Anda, ketika nanti pelan-pelan Anda substitusi nih produknya nih, sekarang gue punya produk baru loh, lebih enak, orang lebih pengen dengerin. Apa sih Ci? Emang apa sih kok? Ini loh, coba aja dulu. Nah, lebih enak masuknya. Nanti pelan-pelan yang ini, yang ini udah jual ya, gitu. Aja yang ini juga, gitu. Oke, nice. Seperti itu. Satu insight yang menarik ya buat teman-teman ya. Jadi kalau dari Bro Juanda Rafaelin, kalau saya tangkap dari pembicara 1 jam ini adalah Bro sampaikan ada 3 pilar utama ya yang teman-teman harus kuasai. Dan satu hal yang menarik ketika kita masuk ke digital marketing, kita harus tes market. Ini juga hal yang perlu kita perhatikan. Jadi memang yang kalau kami kebetulan kita ini sama-sama, saya Bro Juanda dan saya ini kita sama-sama as consultant and entrepreneur. Jadi kita punya 2 profesi yang berbeda gitu ya dalam satu orang yang sama, tapi sama kalau di bidang keuangan gitu. Saya kan di konsultan keuangan, banyak orang itu yang boncos gitu karena mereka keburu-buru dalam berinvestasi, keburu dalam membeli modal. Dan Bro Juanda sampaikan very good ya idea bahwa test dulu the market, jangan buru-buru kalian beli barang banyak nggak bisa kejual gitu ya. Banyak orang yang nafsu karena pengen buka gitu ya, invest tempat, sewa gitu ya, terus invest alat gitu ya, ratusan juta gitu ya, nggak sampai setengah tahun tutup. Ya, padahal uangnya bisa digunakan yang lain. Jadi ini satu pembelajaran juga buat teman-teman bahwa testing dulu aja gitu ya, testing dulu aja, jangan buru-buru gitu ya. Itu juga yang penyakitnya UMKM dan startup. Ya, UMKM dan startup mereka punya uang untuk develop. Gue pengen develop website yang keren, aplikasi yang keren kalau startup gitu ya. Atau kalau UMKM, gue pengen sewa gudang, gue bisa produksi, ya gue bisa memproduksi. Tapi yang mereka lemah adalah mereka nggak punya budget untuk marketing. Ya. Mereka punya budget, punya dana yang besar untuk develop, tapi nggak punya budget untuk marketing. Padahal duit datang dari marketing, bukan dari produksi. Gitu. Nah, saya tipenya adalah saya akan develop kecil-kecil aja dulu. Saya akan mulai dari jualan dulu. Aplikasi saya mungkin belum sempurna. Website saya mungkin belum bagus, tapi saya jualan aja dulu. Ya kan? Kayak iCommunity. iCommunity itu sebenarnya belum launching beneran. Masih dalam tahap beta. Tapi sudah ada 150 orang yang beli. Ada 150 orang yang jadi member. Kenapa? Karena lihat dari value-nya. Walaupun website ini masih ya standar-standar aja gitu. Kita baru bikin website yang benar-benar nanti di 2022 gitu. Tapi kita marketnya ada gitu. Kita nggak pakai modal, orang udah bayar gitu, udah dapat lumayan duitnya, puluhan juta udah dapat gitu. Berarti ada. Nah, ketika marketnya ada, nah kita bisa udah berani all in lah. Artinya ya udah walaupun bikin website mungkin nanti 100 juta, 200 juta kita berani gitu. Kenapa? Karena marketnya ada. Gitu. Tapi kalau kita sudah bikin 100 juta, tapi ternyata marketnya nggak butuh website itu, ya ngapain dibuat gitu loh. Seperti itu. Jadi trial dulu. Mungkin ya
kayak tadi saya butuh waktu setahun lah kan, saya mulai iCommunity ini juga Februari kemarin. Februari kemarin saya buat, akhirnya oke lah, satu titik ini yaudah kita buat gedein deh, kita buat bener-bener jadiin deh kayak gitu. Yes, nice. Februari berarti belum genap setahun ya, brother ya? Itu baru untuk belum launching juga, Mas Ian, tapi sudah menghasilkan. Masih soft launching lah kemarin. keren. Nih, gue harus belajar sama you. Gimana, bro? Gimana? Kita mau launching, mau berapa kali launching juga bebas kan, soft launching, launching, grand launching, apa launching terserah kita lah. yang penting nggak boncos ya, brother ya. Yang paling penting itu. Belum mulai kita udah dapet cuan gitu loh. Nice. Ini yang menarik ya, belum keluarin modal apa-apa udah cuan. Iya. Oke, buat teman-teman yang penasaran ya guys, kepoin tuh apa Instagramnya Bro Juanda. DM ya bro, boleh nggak bro di DM bro sama teman-teman? Silakan. Saya selama DM nggak nawarin barang, saya pasti balas. Wes, mantap nih ya. DM lah sebelum DM itu nanti berbayar. Sekarang Bro Juanda kasihnya gratis guys ya, kalau sudah nanti iCommunity-nya bisa booming dan teman-teman kesulitan cari Bro Juanda, nih bayar kali itu kalau ketemu Bro Juanda. Tapi sekarang juga very yes, iCommunity itu udah pasti keren banget bro. Kita udah dirancang sekeren dan itu adalah tempat buat para pebisnis dan profesional untuk collab. Nice. Mantap brother, mantap. Cannot wait. Nanti aku perlu kepoin tuh juga apa namanya iCommunity. pegang cabang Surabaya bro. Siap brother. Oke, nice. Buat teman-teman silakan nih, ada kalau ada yang mau tanya ya guys. Ini ada Pak Haris. Halo Pak Haris. Jadi teman-teman bisa di join ya, ada Pak Pras dan kawan-kawan ya. Anyway, nice apa namanya discussionnya dengan Bro Juanda hari ini. Buat teman-teman yang apa namanya pengen kepoin IG-nya Bro Juanda ya, langsung aja follow ya dimanapun kalian berada gitu ya. Bro Juanda ada IG ya, ada YouTube ya brother ya, ada YouTube juga ya. Ada YouTube, Facebook, website semua lengkap. Website lengkap ya. Ada TikTok juga brother. TikTok nggak aktif sih. Oh TikTok nggak aktif, jadi banyaknya di IG. Aktif. Oke, jadi IG, YouTube, Facebook ya, website ya. Jadi teman-teman kalau mau cari Bro Juanda langsung kepoin ya guys. Di sekarang ini kalau ketemu mentor yang keren ini jarang gitu ya. Jadi kalau sudah dipraktekin, udah ngelakuin sendiri, berarti ilmunya sudah ilmu mateng bro ya. Jadi ilmu pasti. Teman-teman boleh belajar sama Bro Juanda, dan Bro Juanda ini sering juga sharing guys di webinar-webinar. Bahkan juga saya sering lihat gitu ya, sudah aktif juga berbagi di komunitas-komunitas sosial ya, di kalau nggak salah di Lions Club ya brother ya, kalau nggak salah ya, di Jakarta Lions Club ya. Jadi memang keren ya. Saya kenal beliau dari Billionaires Community ya di Jakarta. Ketemu sama Bro, kebetulan temannya ya dekat-dekatan semua, tapi very humble Bro Juanda ya. Anyway, thank you so much brother buat hari ini. Sebelum saya tutup mungkin satu pesan-pesan gitu brother, buat sebagai penutup juga buat teman-teman yang hari ini juga lagi fighting digital marketing, anything mungkin yang brother bisa kasih pesan ke mereka, kira-kira apa brother kalau diizinkan? Halo brother, putus-putus. Pesan terakhir. Halo. Iya, silakan brother. Iya, okay. Silakan brother. Jadi buat teman-teman ya, digital marketing itu luas banget ya. Kalau teman-teman ikutin semua itu nggak ada habisnya ya. Belajar Instagram selesai, udah ada TikTok ya. Belajar TikTok belum kelar, sekarang Facebook mau keluarin Metaverse ya. Belajar ini sekarang belum kelar, udah ada lagi yang baru gitu ya. Nah, saran saya adalah teman-teman nggak usah terdistract untuk
aktif di semua platform ya, nggak usah terlalu pusing kebanyakan jurus ya, nggak usah pusingin kebanyakan strategi ya, pelajarin aja 1 atau 2 strategi dan latihlah itu sampai ahli teman-teman dengan cara yang konsisten ya. Kenapa? Karena ya Bruce Lee pernah bilang, saya lebih takut sama satu orang yang punya 1 jurus tapi dilatihnya 10.000 kali dibanding dengan orang yang punya 10.000 jurus dilatihnya cuma sekali ya. Artinya apa sih? Teman-teman main di semua platform, main di YouTube ada, di Instagram ada, di TikTok ada, di mana-mana ada, tapi postingnya jarang-jarang ya, kadang posting, kadang enggak ya, kadang nggak ada waktu buat posting ya, kadang postingnya sekarang, minggu depan baru posting, itu nggak guna teman-teman ya. Mendingan teman-teman pilih 1 ataupun 2 platform yang teman-teman merasa nyaman dan target marketnya ada di sana ya, dan konsisten posting, konsisten berinteraksi, konsisten sampai 10.000 kali sampai menjadi ahli di sana, seperti itu. Jadi kuncinya konsisten ya, nggak usah mikirin kebanyakan jurus, Pak pakai jurus ini boncos, pakai jurus itu boncos, udah ya, fokus aja sama 1 jurus, 2 jurus maksimal, dan konsistenlah di sana gitu, brother. Sip, nice. A closing statement from Bro Juanda ya, teman-teman. Percaya saya deh, itu yang dikatakan Bro Juanda itu it's happen ya. Jadi Bro Juanda, jadi kalau teman-teman dengerin yang di awal, dia dapat 1,7 juta views dari satu video yang dia tonton, yang dia posting di 5 tahun lalu guys, dan akhirnya baru booming di sekarang sampai 1,7 juta views. Dan ini terjadi, bahkan saya juga sempat mengikuti jejak Bro Juanda untuk mulai rajin posting gitu ya. Dan memang konsisten is the key, karena kita nggak akan tahu konten mana yang viral, kita nggak akan tahu konten mana yang teman-teman itu bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi begitu kalian rutin konsisten dan values-nya ya, bahwa goals-nya apa, goals-nya adalah misalnya mau kasih berbagi kah atau apa, I don't know, tergantung kalian. Satu saat ketika memang diizinkan untuk booming, pasti booming ya. Dan itu satu closing statement yang bagus dari Bro Juanda, dan silakan dilakukan sendiri gitu ya. Oke, thank you so much brother Juanda buat sharingnya hari ini, banyak belajar dari Bro. Nanti waktu gue ke Jakarta pengen dengar cerita soal I community ya. Biar belajar juga sama Bro. Siap ya. Oke, Bro Juanda, thank you so much buat hari ini. Salam buat keluarga, selalu sehat-sehat, selalu diberkati dan selalu happy ya brother ya. Thank you, bye bye brother. Thank you, brother. Thank you. Bye bye.